ketemu Miss Via. Miss Via lihat-lihat kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Gimana kalau kita nyanyi satu buah lagu lagi? Yuk, kita bangkit berdiri. We pray.
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Ketika hari kebangkitan Yesus, tampaklah dua orang murid yang sedang berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus. Mereka tampak sedih dan bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ketika mereka asik berbicara, tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Mereka tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" mereka berdua berwajah muram dan salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Sepertinya hanya engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu yang terjadi akhir-akhir ini." "Apa yang terjadi?" Sesuatu yang terjadi pada Yesus. Dia seorang nabi yang berkuasa. Tetapi para imam kepala telah menyerahkan dia untuk disalib. Padahal kami berharap dia membebaskan kami, bangsa Israel. Beberapa perempuan pergi ke kubur pagi-pagi, tetapi tidak menemukan mayatnya. Malaikat berkata kalau dia hidup. Lalu beberapa teman kami pergi juga ke kubur. Dan memang tidak ada mayat di dalam kubur itu. Yesus berkata, Kalian ini bodoh. Kalian tidak percaya segala sesuatu. Bukankah Mesias harus menderita? lalu Yesus menjelaskan semua yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika hari menjelang malam, tibalah mereka di kampung Emmaus. Lalu mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka karena hari sudah malam. Lalu masuklah mereka untuk tinggal bersama-sama. Waktu duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan membagikan kepada mereka. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi tiba-tiba Yesus lenyap di tengah-tengah mereka. Di mana Yesus? Bukankah tadi kita sangat bersemangat ketika mendengar penjelasan tentang kitab suci selama di perjalanan? Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem malam itu juga. Mereka berjumpa dengan murid-murid yang sedang berkumpul. Lalu mereka menceritakan yang terjadi di tengah perjalanan mereka menuju Emmaus dan bagaimana mereka dapat mengenal Tuhan Yesus ketika sedang memecah-mecahkan roti. Adik-adik, kedua murid Tuhan Yesus sedang merasa sedih dan kehilangan semangat. Tetapi Tuhan Yesus mau hadir menemani perjalanan murid-muridnya itu. Dan dia juga menguatkan mereka kembali. Adik-adik juga murid Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sedih, susah, sendirian, takut, atau dalam keadaan apapun juga, ingat ya, Tuhan Yesus juga selalu menyertai adik-adik dan tidak pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Yuk adik-adik, kita katakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit akan selalu menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik. Dari video cerita yang tadi adik-adik lihat,
Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya, berarti Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Jadi adik-adik jangan takut lagi ya, karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Siapa yang di sini masih suka takut? Adik-adik jangan takut lagi ya, karena Tuhan itu selalu beserta kita. Karena firman-Nya berkata di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Bukan karena kita hebat atau kita mampu, melainkan karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Learning time with OFS Kids. Miko dan Milo tidak takut vaksin. Ayo cepat Miko, hari ini kita harus pergi ke klinik untuk vaksin. Aku tidak mau. Aku takut. Ayo lawan rasa takutmu Miko. Dengan vaksin, badan kita akan lebih kuat. Tidak. Aku takut. Tahukah kamu bahwa tubuh kita terdiri dari kurang lebih 6 triliun sel dan masing-masing dari sel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah para sel imun. Sel imun? Apa itu? Di dalam tubuh kita ada geng sel imun yang memiliki senjata yang berbeda-beda untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Geng sel imun? Siapa mereka? Ada 4 jenis sel imun. Yang pertama ada makrofag, lalu ada sel T, sel B, dan sel dendritik. Masing-masing dari mereka adalah pahlawan yang memiliki peran penting dalam melindungi tubuh kita dari serangan virus atau bakteri. Seperti benteng-benteng yang melindungi istana, tubuh kita juga memiliki 3 lapisan pelindung terhadap serangan virus atau bakteri. Kulit adalah benteng pertahanan pertama tubuh kita. Lapisan kulit secara fisik melindungi tubuh dengan memperkecil kemungkinan masuknya virus atau bakteri dari luar. Lalu, jika virus atau bakteri berhasil menembus kulit, akan ada sel imun bernama makrofag yang akan langsung memakan mereka. Namun, jika virus atau bakteri itu berhasil menghindar dari makrofag, masih ada geng sel imun lain yang bernama sel T, sel B, dan sel dendritik. Sel dendritik berperan sebagai sel pengirim informasi yang akan dipergunakan sel T untuk mengetahui apakah ada bakteri atau virus berbahaya atau tidak di tubuh kita. Setelah menerima informasi dari sel dendritik, sel T akan mengidentifikasi sel tubuh yang terinfeksi virus atau bakteri dan langsung membunuh mereka. Lalu ada sel B yang bertugas untuk memproduksi antibodi yang dapat melumpuhkan langsung virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau begitu, kenapa kita tetap bisa sakit? Padahal kan kita punya geng sel imun yang hebat itu. Nah, karena terkadang bakteri dan virus dapat mereplikasi diri dengan sangat cepat. Sedangkan sel imun tidak bisa mereplikasi diri dengan secepat itu. Sehingga akhirnya sel imun tidak bisa menghentikan virus atau bakteri yang menyerang tubuh kita, karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit. Sebenarnya setelah sakit, jumlah sel imun di dalam tubuh kita sudah lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi serangan dari virus atau bakteri yang sama. Tapi, jika kita ingin terhindar dari sakit, kita juga bisa melakukan vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi itu apa sih, Milo? Vaksin akan memperkenalkan virus atau bakteri baru yang sudah dilumpuhkan kepada tubuh kita. Sehingga sel imun di dalam tubuh kita bisa bersiap diri dalam menghadapi serangan saat virus atau bakteri itu menyerang. Jadi, saat virus atau bakteri itu datang, tubuh kita bisa langsung melawan mereka. Wah, ternyata vaksin itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus atau bakteri jahat. Betul. Jadi, sekarang kamu sudah tidak takut lagi kan, Miko? Aku akan memberanikan diri demi kesehatanku.
Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.